kumpulan. Nah, kita kemarin belajar tentang alif lam dalam kata dan pengaruhnya, ya. Alif lam dalam kata dan pengaruhnya. Nah, baik. Nah, alif lam dalam kata ini kemarin kita pelajari, ya, pengaruhnya pada harokat akhir, ya. Pengaruhnya pada harokat akhir. Apa pengaruhnya? Ada yang masih ingat? Membuat harokat akhir dari sebuah kata berubah menjadi apa? Menjadi hilang tanwinnya, Nah, kitabun, kalau ada al jadi al-kitabu. Qalamun, ada al jadinya al-qalamu. Naam, mumtaz, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kemudian eh, kemarin juga kita bahas, ya, secara makna, secara secara makna, ya, antara kitabu dengan al-kitabu, ya, kitabun afwan, ya, kitabun dengan al-kitabu, ya. Kalau ada alnya berarti sesuatu yang sudah pasti, sudah ditentukan, sudah sama-sama mengerti, ya, antara si pembicara dan yang diajak nah, yang berbicara dan yang diajak bicara itu sudah sama-sama paham, ya, mana bagian buku atau buku yang dimaksud itu yang mana. Sedangkan kalau nggak pakai alif lam, kitabun, ya, itu menunjukkan bahwa, ya, kata benda tersebut yaitu sembarangan aja, yang mana aja. Contohnya kitabun, nggak pakai alif lam. Contohnya kitabun yang nggak pakai alif lam. Maka menunjukkan bahwa itu bukunya sembarang buku, yang mana aja, ya. Bukunya sembarang buku yang mana aja. Sedangkan naam, contoh yang lain, ya, qalamun berarti pulpen yang mana aja. Masjidun, masjid yang mana. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, penggunaan, ya, kata yang ada alif lamnya dan yang tidak ada alif lamnya. Nah, penggunaan kata yang ada alif lamnya dengan yang tidak ada alif lamnya dalam sebuah kalimat. Nah, kita ambil contoh, kita akan mencoba menyusun kalimat yang susunannya, formatnya paling sederhana dalam bahasa Arab, ya. Yang paling sederhana dalam bahasa Arab, ya. Boleh kita ambil mencatat, ya, dengan catatan. Baik. Yaitu, ya, nama istilahnya mubtada dan khobar. Mubtada, atau nggak perlu pakai dan, ya, mubtada khobar. Ini istilahnya, ya, mubtada khobar. Baik. Mubtada khobar itu apa? Ya. Mubtada khobar. Mubtada itu diambil dari kata ibtidaiyah. Apa ibtidaiyah? Dasar, ya. Ibtidaiyah itu dasar atau permulaan. Dasar atau permulaan. Ibtidaiyah artinya dasar atau permulaan. Artinya dia adalah kata pertama, afwan, dalam sebuah kalimat. Disebut apa? Mubtada. Kata pertama dalam sebuah kalimat disebut mubtada.
Kata pertama dalam sebuah kalimat bernama mubtada dengan ciri berharokat dhammah, dengan ciri berharokat dhammah itu. Dengan ciri berharokat dhammah, mubtada. Kalau kita dalam kalimat cuma nyebutin satu kata aja, misalnya al-kitabu, al-qalamu, ya. Mungkin kita tahu itu kan kita lagi ngomongin al-qalamu, artinya apa namanya? Pena yang itu. Al-kitabu, buku yang itu. Ya, buku yang itu. Bukunya sudah tahu kan? Nah, yang namanya kalimat itu harus, ya, syarat sebuah kalimat itu harus memberikan informasi yang baru. Memberikan informasi yang harus ngasih tahu sesuatu gitu loh. Dia tahu ini al-qalam. Memang si penanya kenapa? Memang si penanya kenapa? Kalau ngobrol sama-sama udah tahu, ya nggak usah diobrolin, ya kan? Harusnya ada tukar informasi. Maka, ya, benda ini harus kita berikan informasi tentang dia. Harus berikan informasi tentang dia. Pulpennya kenapa? Bukunya kenapa? Nah, informasi tentang si mubtada tadi disebut dengan khobar. Disebut dengan apa? Khobar, kabar. Jadi kabar itu dari bahasa Arab. Kabar itu dari bahasa Arab. Nah, yaitu khobar, ya, yaitu khobar. Nah, khobar, ya, atau informasi adalah, ya, kata yang melengkapi mubtada tadi, memberikan informasi tentang mubtada, sehingga apa namanya, khobar tadi, ya, bersanding dengan mubtada, keduanya menjadi kalimat yang sempurna. Oke, daripada bingung kita coba lihat eh ke contoh, ya, ke contoh. Nah, kita masih di 6, di halaman yang kemarin 14, betul. Di halaman 14, ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu ats-tsalitsu. Nah, sudah ketemu ya? Ad-darsu ats-tsalitsu. Nah, baik. Kita baca ulang bisa ya? Oke, kita coba ya. Ad-darsus, ada angka 3 di situ ya. Oke, kita baca nama angkanya dulu. 6. Thalathah. Allah. Ad-darsus tsalitsu. Nah, itu ada gambar. Baik, ada gambar di situ. Gambarnya adalah gambar pena, ya, yang ada penanya kenapa itu? Patah ya. Ada gambar pena, penanya patah. Langsung ke kalimat di samping gambar. Langsung kalimat di samping gambar. Nah, kita ke kalimat di samping gambar. Baik. Al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu maksurun.
al ya. Sekali lagi kita agak kesulitan menerjemahkan al ya. Ya, intinya si pena itu, ya, si pena. Pena itu penanya bebas. Tapi biasanya diterjemahkannya apa? Pena itu. Biasanya diterjemahkannya apa? Pena, pena itu. Pena itu kenapa? Patah. Maksurun artinya apa? Patah. Nah, fadhal. Pena ini patah itu boleh. 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 Berarti kita bilang apa? Hadzal qalamu hadzal qalamu maksurun. Baik. Hadzal qalamu maksurun. Nah, hadzal qalamu maksurun. Baik. Nah, iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, berarti yang menerangkan itu adalah informasi kan? Itu khobarnya. Iya. Jadi khobar itu informasi, itu yang menerangkannya. Sedangkan yang diterangkan berarti mubtada'nya. Mub, mubtada'nya. Baik. Nah, fadal, fadal, fadal. Nah, iya. Iya, iya, betul, betul. Jadi bedanya adalah kalau hadza itu kolam itu dekat dengan kita. Kan begitu. Kita tunjukkan, bisa kita ternyata jauh. Berarti kita bukan dengan hadza, tapi apa? Dalika. Dalikal kolamu maksurun. Tapi kalau kita nggak ada di depan kita, kita ngobrolin ya tentang sebuah pena. Nah, ternyata penanya patah. Penanya berarti kan pena yang lagi kita obrolin ya. Kita nggak perlu pakai dalika atau hadza, cukup bilang al kolamu ya. Hmm. Lagi bicara tentang ustadz. Mana nih ustadznya, nggak ada. Kok nggak datang ustadznya? Ah, sakit. Bahasa Arabnya apa? Marid. Bukan merit ya. Marid ya. Ainal ustadz? Di mana ustadz? Ah, al ustadzu maridun. Ustadznya sakit. Jadi seperti itu ya. Ah, ah. Tapi kalau misalnya ada ustadznya di depan, ada banyak ustadz misalnya, ada ustadz di dekat kita. Hadal ustadz yang ini sakit. Hadal ustadzu maridun. Atau ustadz guru. Kalau siswa talib, talibun. Kalau talibnya sama-sama kita tahu berarti apa? At-talibu, ya kan? At-talibu, at-talib. At-talib misalnya ada siswa yang di belakang sana. Kayaknya sakit tuh. Bisa kita kasih tambah kalimat tunjuk atau kata tunjuk. Dalika at-talibu. Dalika at-talibu. Dibaca sambung. Dalika at-talibu maridun. Oh, itu siswa yang itu bisa ya, insya Allah ya, penggunaannya. Nah, barakallahu fi. Taib. Nah, kita kata berikutnya, al-babu, apa kata setelahnya? Maftuhun ya. Al-babu maftuhun. Coba kita baca, kita simak dulu ya. Al-babu maftuhun. Masya Allah. Babu maftuhun. Taib. Al-babu apa artinya? Pintu. Iya.
Pintu itu terbuka. Ya, pintu itu maftuhun artinya terbuka. Naam. Maftuhun artinya terbuka. Naam, tafadhal. Mm-mm. Nah, lebar nanti ada bahasanya sendiri. Hah? Apa namanya? Ditambahin lagi kata lebar itu. Enggak, tetap maftuhun. Al-babu maftuhun, ya. Nanti ada namanya ini nggak perlu paham sekarang, nggak apa-apa ya. Itu bisa kita sebut dengan tamyiz. Tamyiz itu pembeda, pembeda dalam arti pintunya terbuka, terbuka seperti apa? Itu mirip dengan keadaan al-babu maftuhun wasi'an. Apa namanya? Atau masuknya ke hal ya. Pintu itu eh, terbuka dengan lebar. Baik. Al-babu maftuhun. Nah, dari dua contoh ini, dari dua contoh ini ya, sekali lagi yang pertama disebut mubtada, yang kedua disebut informasinya yaitu khobar ya. Ingat ya insya Allah istilahnya ya. Mudah-mudahan ya kita kenalan dengan istilah-istilah baru buat yang baru belajar tentu saja nggak apa-apa karena yang namanya belajar ya pasti kita ada hal baru yang kita pelajari. Nah, baik. Nah, coba dari kata al-kitabu afwan al-qalamu maksurun ya. Kira-kira mana yang disebut mubtada? Al-qalamu atau maksurunnya? Mana mubtadanya? Nah, eh, teman-teman di ini boleh ikut ini ya, ikut menjawab. Nah, ada headset sih biar suaranya nggak mantul kalau ada. Nah, kemudian khobarnya mana? Itu di al-qalamu maksurun. Khobarnya turun. Nah, turun. Kemudian yang di bawahnya lagi al-babu maftuhun. Al-babu sebagai khobar atau mubtada? Mubtada. Nah, sedangkan maftuhun sebagai khobar atau mubtada? Sebagai khabar. Nah, oke, sebagai khabar. Baik. Kalimat berikutnya. Nah, al-waladu ya kita baca simak sama-sama ya. Nah, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, kemarin sudah kita artikan al-waladu ya. Yang lupa nggak apa-apa ditulis lagi biar nanti pas buka ingat lagi. Al-waladu anak kecil ya, laki-laki, boy. Al-waladu ya, bocil laki-laki. Nah, jalisun duduk. Jalisun duduk. Kita mau ngasih tahu si anak laki-laki itu ya informasinya adalah dia duduk. Al-waladu jalisun. Lihat mana tuh
Tuh bocah kemana ya? Kok nggak kelihatan? Itu duduk gitu kan. Al-waladu jalisun. Tuh anaknya lagi duduk. Anaknya lagi duduk. Al-waladu jalisun. Waladu jalisun. Baik, kita lanjut. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Nah, mudarris guru, waqifun nah berdiri. Waqifun berdiri. Waqifun berdiri. Coba kita mungkin peragakan ya. Boleh Razan, kursi yang nggak ada sandarannya kita taruh di tengah. Nah, oke. Kelihatan di layar, di kamera? Nggak? Razan, antumnya kelihatan nggak? Antumnya aja. Nah, oke. Apa-apa. Sambil ngadep kamera. Nah, Masya Allah. Di zoom out mungkin ya, biar kelihatan duduknya. Baik. Nah, ini ceritanya Syahrazan jadi al-waladu ya. Jadi al-waladu. Nah, Masya Allah. Dikit ke bawah. Atau di zoom out lagi. Oke, biar kelihatan kursinya. Kelihatan kalau lagi, nah Masya Allah. Kelihatan kalau lagi duduk ya. Nah, al-waladu jalisun. Ya Allah. Masya Allah. Ini Syahrazan jalisun. Nah, Syekh Maman jalisun atau waqifun? Waqifun. Anta jalisun au waqifun? Anta. Jalisun au waqifun? Jalisun. Ya, jalisun. Coba Syahrazan, kif, berdiri. Nah, sekarang al-waladu jalisun atau waqifun? Al-waladu waqifun. Ya, karena tanya pakai kaifa ya, bagaimana ya? Bagaimana si anak ini? Kaifal waladu? Al-waladu. Sekarang waqifun atau jalisun? Waqifun. Sekarang boleh ijlis, duduk. Oke, duduk di sini. Al-waladu jalisun aw waqifun? Jalisun, Masya Allah. Jalisun. Tafadhal, boleh kembali Syahrazan. Jazakallah khairan ya, sudah jadi model. Alhamdulillah. Baik. Wa artinya apa? Wa dan. Nah, wa artinya dan. Wal mudarrisu waqifun. Baik, nomor 1 sampai 10 nanti kita baca. Nanti masing-masing dapat giliran untuk membaca ya. Masing dapat giliran untuk membaca. Baik, ini bab 3 ini untuk sebagian sangat baru sekali. Jadi kita pelan-pelan ya. Mohon maaf buat teman-teman yang udah belajar mubtada khobar, nggak apa-apa kita sambil murojaah. Nah, kita baca 10 kalimat berikut ini ya, 10 jumlah. Sekali lagi kita biasakan istilah kalimat dalam bahasa Arab itu apa? Jumlah ya, namanya apa? Jumlatun. Nah, jumlatun. Ada 10 jumlah. Baik, kita mulai dari wahid ya. Kita baca sama-sama. Istami' waraddid. Istami' waraddid ya. Simak dan kan. Baik. Ini ada yang bilang nggak dengar suaranya. Masih nggak kedengeran atau sudah terdengar? Kalau sudah terdengar boleh chat kasih jempol. Atau dikasih jawaban aja. Kemudian sudah terdengar ya. Alhamdulillah. Baik. Allah. Nah, kita mulai ya. Yang di Zoom juga ikut membaca, nggak apa-apa kedengaran sampai keluar ruangan. Wahid. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Nah, jadidun baru, qadimun kebalikannya. Boleh sambil diterjemahkan. Jadidun baru, qalam qadim, qadim ya itu lama. Baik.
Nomor 2 yang sebelah kirinya ya, bukan ke bawah. Nah, itsnan. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Al-himar, keledainya saghir, kecil. Nah, sedangkan al-hisan, kuda, kabir, besar. Kuda, keledai itu atau keledainya kecil dan kudanya besar. Nah, baik. Thalathah. Al-kursiyu maksurun. Baik. Al-kursiyu maksur, kursi maksur apa tadi? Patah. Naam. Arba'ah. Al-mindilu wasikhun. Al-mindil sapu tangan atau tisu ya. Ada mindil ya. Buat ngelap-ngelap ini namanya mindil. Ada mindil. Al-mindil wasikh, kotor. Nah, berarti bekas ya. Wasikhun. Baik. Khamsah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u air, barid dingin. Al-ma'u baridun, airnya dingin. Nah, ustadznya dingin misalnya orangnya. Di al-ustadzu baridun. Nah, hah? Nah, iya bisa. Tapi biasanya kalau barid itu artinya garing gitu loh. Kan dingin kejem gitu enggak ya. Kalau di kita bahasa kita kejem ya. Tapi kalau barid itu kayak garing gitu, kayak nggak ada rasanya. Hambar gitu ya. Barid. Baik. Penggunaannya bisa, cuman maknanya yang agak berbeda. Baik. Sittah. Al-qamaru jamilun. Masya Allah. Bulannya jamil, indah. Bagus. Jamil, good. Ya, al-qamar. Ya, bulan di langit. Jamil, good. Bagus, indah. Baik. Sab'ah. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Al-baitu rumah ya, rumahnya qarib, dekat, karib. Karib, teman karib, karib kerabat. Ya, karib orangnya kata dasarnya qarabah, qarabat kerabat. Kerabat bahasa Arab, karib kerabat artinya ya dekat ya secara kekerabatan. Nah, wal masjidu, masjidnya kebalikannya ya, ba'id. Ke-8 ya. Tamaniyah. Bukan samaniyah ya, tha, pakai tha. Naam. Baik. Al-hajaru thaqilun. Wal waraqu khafifun. Masya Allah. Al-hajaru batu. Hajar aswad. Batu itu thaqil, berat. Thaqil artinya berat. Thaqil. Pelajarannya berat, boleh. Ad-darsu thaqilun, boleh. Pelajarannya berat misalnya. Jadi dalam bahasa Arab kata sifat itu masuk ke kata benda. Kata benda itu jenisnya banyak, diantaranya adalah kata sifat. Masuknya kata benda yang apa namanya abstrak ya. Baik. Wal waroku artinya kertas. Warok itu artinya apa? Kertas. Kata warok. Kertas. Warok. Al warok. Khafif
kebalikannya. Jadi thaqil apa? Ringan. Iya, kalau batu berat, kalau kertas ringan. Alhamdulillah kita belajar bawahnya ya, buku itu listriknya lembaran batu atau lembaran kertas? Lembaran kertas. Kalau lembaran batu, subhanallah ya, kayak Nabi Musa. Nah, 9 ya. Tis'ah. Al-labanu harun. Nah, bacanya gitu ya, harun. Panjang, kemudian masuk. Jangan harun, harus ada tasydidnya. Harun. Nah, kita ulangi ya. Al-labanu harun. Masya Allah. Al-laban, susu. Ya, air susu ya maksudnya. Al-labanu, susu maksudnya air. Air susu. Nah, harun, panas. Kebalikannya apa? Baridun. Nah, harun, panas. Kebalikannya baridun. Baik. Nah, fadhal. Laban. Sama. Namanya labanun. Al-labanu. Nah, baik. 10 ya. Asyarah. Nah, al-qamisu nadhifun. Al-qamis, gamis, kemeja. Nah, al-qamis, gamis atau kemeja. Nadhif itu bersih. Kebalikannya wasih. Nah, bersih. Baik. Mungkin coba ini ya, sebelum kita nih kalau baca satu-satu agak lama, mau jam 6. Mungkin satu-satu tentuin mana mubtada mana khobar aja ya. Nah, tebak aja ini mubtada atau khobar. Ini mubtada atau khobar. Mungkin dari Pak Yova boleh ya. Nomor 1, Alkitabu mubtada atau khobar? Mubtada. Jadidun Pak RT? Khobar, Masya Allah. Syekh Farid? Al-qalamu mubtada. Kemudian Rahman, maksurun nomor 3 ya, maksurun. Nomor 3 yang bawahnya. Al-kursiyu maksurun. Nah, al-kursiyu maksurun. Maksurun mubtada atau khabar? Masya Allah. Barakallahu fiik. Syardian. eh, al-mindilu wasihun. Al-mindilu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syarazan. Syarazan yang nomor 5 ya. Al-ma'u baridun. Baridun. Khabar. Masya Allah. Syamanda ya. Al-ma'u baridun. Al-ma'u mubtada atau khabar? Mubtada ya. Yang diterangkan ya, yang dapat informasi. Yang menerangkan kan informasinya, informasinya kabarnya berarti. Nah, taib. Ikhwah yang ada di Zoom boleh ya? Nah, coba Afan ana izin masuk audio dari Sherisdianto. Nomor 9, Al-labanu harun. Al-labanu mubtada atau khabar? Mubtada, Masya Allah. Syekh Dedi yang nomor 10, Al-qamisu nadhifun. Nadhifun mubtada atau khabar? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Syekh Arif, kita ke nomor 6. Al-qamaru jamilun. Mana khobarnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Syekh Eki, nah, ke nomor 7 ya. Ke nomor 7, khobarnya ada 2. Mana sama mana? Yang baidun, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, baik, berarti sudah
bisa membedakan ya, bisa membedakan. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ke depan kita bisa ambil latihannya untuk eh, baca ya, baca mubtada khobar dan coba kita artikan. Nomor halaman 15 ya, halaman 15 itu tamrin 2, tamrin itsnan sama salasa ya, dicoba dikerjakan, dicoret-coret ya. Nanti insya Allah kita koreksi bareng-bareng aja ya, dikerjakan PR-nya nomor tamrin 2 dan tamrin itsnan dan salasa, tamrin itsnan dan tamrin salasa. Insya Allah kita apa namanya bahas sama-sama. Tapi sebelumnya di rumah sudah mulai coret-coret ya. Yang nomor 2 itu baca aja sih, cuman diharokatin aja. Adapun nomor 3 nanti diisi yang nggak ada kan khobarnya ya. Al hajaru, hajaru itu batu, batunya kenapa, keterangannya apa ya. Al babu, pintu, pintunya kenapa, kasih keterangan dari setiap mubtada ini, kasih informasinya. Itu udah ada pilihannya di atas satu baris, dari jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, dan khafifun. Insyaallah jauh ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang di apa namanya Zoom. Tafadhol, juga yang ada di kelas. Tafadhol sebelum kita tutup. Cukup insyaallah ya. Baik. Cukup. Kita sudah ada grup Telegram ya. Kalau mau ada komunikasi tentang bahasa Arab, barangkali ikut kelas bahasa Arab yang lain yang mungkin levelnya lebih tinggi, mau menanyakan di grup nggak apa-apa ya. Atau bertanya tentang pelajaran kelas kita atau usulan ya tentang kelas kita ya, silahkan nanti kita ngobrol di grup Telegram. Di grup Telegram. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada PR ya. Gak apa-apa kalau misalnya yang di rumah lebih bisa bahasa Arab, nanti ngerjain bareng aja. Lebih seru biasanya. Nah, ada yang ikut kelas bahasa Arab juga di tempat lain, sebelah. Ya ya. Pak Oman mah belajar di rumah. Oh, beda anaknya. Saya mana izin pamit dari Zoom. Alhamdulillah. Di sini yang baru pertama kali belajar dulu suluh ada. Baru pertama kali sekali. Oh, man. Baru pertama kali ya. Sebelumnya belajar apa? Jurumiyah, Imriti atau Kita udah beberapa kali belajar bahasa Arab. oh gitu. Oh, masya Allah. Barang. Nah, alhamdulillah. Eh, belajar bahasa Arab sebenarnya nggak ada target-targetan belajar sekian apa namanya sebulan lancar bahasa Arab, nggak ada yang seperti itu. Kemudian ada yang mungkin bahkan janjiin seminggu lah, bahkan ada yang satu kali pertemuan bisa baca kitab, ada, subhanallah. Itu dinikmati, kita nggak ada kejar target ya, lulus sekian dengan anak-anak sekolah ya. Jadi nikmatin